masalah sampah, masalah sungai, yang ketika Jakarta beberapa tahun yang keempat sudah dapat, masalah sampah belum selesai. Ya, tiap hari 8.300 sampah kita menggunung. Ya, untuk lebih jauhnya saya persilakan kepada Bapak Idin, Bapak Haji Herudin untuk menyampaikan Ketua Perumdas. Ini kebetulan namanya sama dengan saya, sama-sama pimpinan. Silakan. Ya. Jakarta itu bagian satu peradaban tentang nasional sepertinya Republik ini. Hal ini seolah-olah Pemda DKI penanganan sampah itu main-main, nggak menghargai lagi satu peradaban tentang diri kita siapa, nenek moyang kita, sungai. Nah, hal inilah saya pengen di depan Pak Kiai Haji Herudin ini tentang sampah dan sungai itu coba diseriusin. Bapak Kasudin bilang, ya bang, nanti saya bantu bang melalui Arta Graha itu untuk membangun tahun ini. Ada 6 bulan udah, makanya saya ngadu sama Pak Kiai. Kalau belum dicekin disesuaikan sampai 6 bulan, masa nggak akan ngadu, saya nggak cekin Pak Kiai. Artinya saya benar-benar pengen bantu kampung kita gitu ya, mau siapa aja gubernurnya bang, mau siapa aja pejabatnya. Kita mah bukannya nggak peduli, tapi kita rasanya kita percayain udah semuanya ke pemerintah. Cuma kalau bisa ngelakuin, maka kenapa kita nggak lakuin sendiri? Tapi kalau lompongan kita udah lakuin tapi kita nggak diorangin juga, ya kayaknya kita kudu ingetin gitu. Dan hal itu juga harus kita pikirin dan sinergi. Balik lagi saya kalau ketemu Pak Ketua, saya selalu bilang sinergi antara pemerintah Kota Jakarta dengan kota-kota penunjangnya gitu. Itu harusnya lebih diperkuat. Diperkuatnya bukan hanya sekedar Pemprovnya, tetapi para komunitas-komunitasnya yang ada di situ diikut sertakan. Karena kalau misalkan teman-teman Pemkot yang yang bergerak di situ itu bukan nihil lagi Pak, ya kan pasti nihil gitu kan, insya Allah pasti nihil gitu. Tapi karena apa? Yang bergerak yang turun langsung di masyarakat itu adalah para komunitas. Nah, ayo komunitas harusnya dilibatkan, entah itu kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan kota-kota penunjang lainnya. Kan kita sebenarnya kan nggak ada urusan ya, kita ini cuma bagaimana kampung kita biar bersih. Kan apapun yang kita butuhkan, kita kan harusnya kan berkoordinasi lah dengan birokrasi. Tapi birokrasi sulit banget, begitu. Katanya musrembang, sama lurah nggak pernah diundang. Gitu. Kita menyampaikan agak bisa. Nah itulah Pak Haji, jadi tolong suatu hari lebih intensif lah gitu ya, apa sih persoalan Ciliwung sesungguhnya gitu. Dan yang kedua adalah strategi bagaimana terhadap sungai itu sendiri gitu. Yang ketiga ya mungkin ada perwakilan dinas lingkungan hidup, ada SDA gitu ya, jangan ditinggalin mulu kita gitu. Kan kalau kita masuk bidara bajak laut, perahu ente lewat kita tunduk bocor kan menjadi masalah ya. Kalau nama kesel juga jadinya gitu. Kita suruh nonton bertahun-tahun ya, bagi perahu, bagi CSR. Sekalinya ada program kebersihan kemarin kita lihat lagi tuh dia, udah komunitasnya lu lagi. Libatkan Porumdas, libatkan padepokan aktivis sepanjang Sungai Ciliwung dan sungai-sungai yang lain yang banyak, ada 13 jenis sungai ya, yang memang mereka sudah berbuat banyak di masyarakat, di lingkungan ya. Untuk itu nanti setelah ini diskusikan sama Pak Asep bagaimana melibatkan aktivis lingkungan yang pada hari ini untuk yang kesekian kali ya saya terima di lantai 10. Saya minta yang dulu sudah ketemu juga di Pulau Api. Dulu ketemu tanggal 15 Januari 2025. Ini masih ada catatannya. Iya, lama banget Pak. Iya. Dan ini insya Allah kita kawal terus. Pak Dedi, mohon bantuan Pak Dedi untuk dikawal ya, untuk segera. Tadi ketemu Jakarta Utara, oke, sudah. Kemudian untuk hibah ajuan anggarannya ya diajukan Aryo dan Reza. Kemudian untuk Bang Lantur
ya ini sudah banyak bikin program, sudah mengajak melibatkan masyarakat, ya tiba-tiba ditinggalin gitu ya. Banyak hak ciptanya juga, penciptanya tidak dilibatkan dalam kegiatan event yang sama yang lebih besar, ya. Dan butuh perhatian, sudah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, perasaan, ya, butuh perhatian pemerintah, kepada pemerintah. Jangan cuma ditinjau, dilihat, ya, dikasih penghargaan, sementara operasionalnya tidak diperhatikan, gitu Pak ya. Buat programnya, template-nya, ada kan template-nya, ya. Saya sebelum Pak Deddy, saya minta jawaban dari lingkungan hidup, siapa yang mewakili saya. Segera Pak Ketua, kita akan coba diskusi dengan Pak, lapor dengan Pak Kepala Dinas. Yang perlu anggaran buat DAS. Siapa? Itu disiapkan slotnya, dianggarkan. Entah nempelnya di nomenklatur apa, diatur. Siapa? Yang jelas jangan melanggar aturan. Siapa? Jangan melanggar SOP, ya. Silakan diatur. Ini luar biasa, sudah sering sana, sering ke BBD, ke Sangga Buana. Itu emang sampah aliran sungai berton-ton gitu, ya. Perlu perhatian kita sebagai pemerintah. Tadi yang Bang Alam sampaikan juga, pemerintah harus hadir, ya. Untuk menahan longsor dan abrasi yang ada di bantaran sungai Pak. Iya. Nah, di kita ini ada salah satu cara bioengineering yang sudah kita kaji bersama BRIN juga untuk menjaga aset-aset tanah Pemda sebenarnya Pak Kiai yang sudah terbebaskan. Nah, kalau terus dibiarkan tanpa belum dirawat karena mungkin anggaran dan perencanaannya, bisa jadi itu abrasi Pak Kiai. Nah, kami mulai salah satu contoh ada di tempat Bang Lantur yang tadinya jauh sekali itu abrasinya 4 meter ke bawah. Sekarang dengan bioengineering, dengan panjang-panjang bambu yang kita tanam, alhamdulillah sudah mengisi kembali Pak Kiai. Dan itu buktinya sudah kita sampaikan juga ke Dinas Pertamanan untuk menjaga aset-aset tanah negara supaya tidak ada abrasi dan juga longsor gitu Pak Kiai. Ya mungkin itu saja Pak Kiai. Ini mengingatkan Pemda, ya. Saya kemarin sudah panggil BPKD, seluruh belanja tanah saya coret karena tanah yang udah dibeli nggak dipelihara. Nah tadi udah barusan sampai itu, ya, nggak pelihara, nggak dipakai, nggak digunakan. Nah ini supaya nggak longsor, nggak hilang, terpelihara, perlu yang Bang Lantur sudah lakukan, dijadikan model, pakai pancang-pancang bambu gitu ya. Bambunya ntar ngomong Bapak Edin, beli, orang boleh nanam, ya, gitu, itu menjaga tanah kita agar tidak longsor. Yang tadi Bang Arya sudah menyampaikan, sungai itu memang tempat sampah ngalir dari dulu, walaupun sudah ada sosialisasi menjaga sungai ke hulunya, tetap saja aliran sungai juga ikut bersamanya sampah. Untuk itu pengambilan sampah dari aliran sungai diselesaikan di pinggir sungai, adanya tempat penyelesaiannya, gitu ya. Gitu ya Pak Arya ya. Dan juga untuk wilayah sekitar Jakarta, Depok, saya lagi menunggu Depok ya, karena Depok harus mengajukan proposal, kalau nggak bisa untuk menampung air hujan, ya, untuk menyekat sampah yang terbawa oleh aliran sungai, kan ada anggarannya. Ya pemerintah Depok yang harus mengajukan BANKIU, ya, proposal BANKIU. Sampai ini belum masuk. Ya sama dengan Bogor, dengan Cianjur, lalu Bekasi, kita sama-sama jaga lingkungan dan kita selesaikan dari hulunya, dari daerah penyangga. Apalagi nanti ke depan akan ada wilayah aglomerasi. Pak Deddy, silakan ditambahkan Pak Deddy. Ini suatu hal yang selalu kita bicarakan di rapat komisi. Kebetulan saya sekarang menemani Pak Ketua aja. Nah, bahwa masalah sampah itu nggak bisa bisnis as usual gitu. Anggaran-anggaran kemarin diulang dan sebagainya, karena
dia kan persoalan yang hidup gitu. Sampah itu kan hidup, berkembang sebagainya. Dan yang itu sebenarnya terpicu dari ketika saya melihat salah satu mata anggaran di mana anggaran pengadaan manggot itu 27 juta. Saya bilang ini bercanda atau apa, maksudnya apa? Sementara kita tahu bahwa anggaran untuk dedicated untuk sampah ini, untuk penanganan sampah ini sangat besar. Nah, kita memberikan perhatian besar untuk Bantar Gebang gitu ya, untuk pengangkutan ke sana ya, pembangunan ADF dan sebagainya. Tapi kita kurang memerhatikan, padahal itu kan 7.800 ton itu kan dari hulu juga asalnya. Kenapa kita nggak kurangi hulu? Ada, tapi nggak seimbang gitu. Nanti Bang Reza tadi juga sampaikan seperti itu. Jadi ini antara yang kita anggarkan untuk dihilir dengan di hulu itu jauh banget, kayak langit dengan bumi begitu. Mungkin Ustaz ini akan menjadi perhatian dan udah bener gitu loh, bahwa ini bapak-bapak ini kan bapak-bapak juga yang memilih ketua DPRD kita Ustaz Khairuddin, asli Betawi, lahir di sini, tahu daerah ini. Jadi oh iya. Jadi komitmen beliau saya pastikan tidak diragukan lagi, dan langsung berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Nah, kita komunikasi terus, mungkin nggak selalu beliau yang harus ini, bisa mungkin adalah saya, lewat Bang Andi misalnya. Kita akan terus follow up ini, dan ini juga selalu menjadi perhatian saya dari dulu. Kita udah capek-capek manggot itu, warga kita Bojonegoro, terus kemana nih? Disuruh kasih makan leleknya nih, ya lelek kita juga bisa kembung ya kan ya, makan manggot terus gitu. Karena produksinya banyak. Nah, ini teman-teman, insya Allah kita akan teruskan, kita follow up dan kita kawal. Dan tadi sudah langsung juga di advokasi oleh Pak Ketua. Terima kasih atas masukan-masukannya, nanti kita akan teruskan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Dedi. Saya harus memimpin rapat berikutnya, masih sampai malam ini, rapat demi rapat. Saya terima kasih pada Haji Khairuddin sudah hadir, ada Bang Reza, ada Bang Anwar, ada Bang Gusman, ada Bang Aryo, Bang Maulana, baru tahu nanya Bang Maulana, nama pakainya Bang Lantur ya. Ada Bang Rudi ya, luar biasa, insya Allah pahalanya besar sekali. Jangan lupa niatnya diluruskan, ikhlas insya Allah. Makanya Bapak Edin dapat pergi haji langsung jemput pesawatnya sendirian, masya Allah. Karena sumbangsinya kepada alam, menjaga alam luar biasa, gitu ya. Dan ini langsung Pulapi sudah Pak Asep sudah saya WA, fotonya sekirim untuk segera ditindaklanjuti. Dan mohon izin saya nanti Bang Andi untuk fundraising online, Bang Reza, Bang Aryo dilanjuti ya. Karena itu besar sekali potensinya. Ya, baik. Kita tutup bacaan adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.